Singapura berpotensi bangkrut dan dimusuhi negara-negara di Asia Tenggara. Bridge menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara. Thailand dan Malaysia baru-baru ini menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan blok ini. Thailand bulan lalu mengajukan permohonan keanggotaan. Sementara Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam sebuah wawancara dengan portal berita RRT Guancha, mengatakan negaranya akan segera memulai prosedur formal dalam Bridge. James Chin, seorang profesor studi Asia di University of Tasmania, mengatakan baik Thailand maupun Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah. Tahun lalu, Bridge, sebuah akronim yang awalnya digunakan untuk merujuk pada Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memutuskan untuk memperluas keanggotaannya dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab agar bergabung dengan blok tersebut. Nama untuk kelompok yang diperluas ini belum diumumkan secara resmi, tetapi bisa disebut Bridge Plus. Jika digabungkan, jumlah anggotanya mencapai 45% dari populasi dunia, yaitu sekitar 3,5 miliar orang. Menurut data Bank Dunia, potensi ekonomi blok ini bernilai hingga 30 triliun dolar atau 28 triliun euro atau sekitar 28% dari ekonomi global. Profesor Studi Asia di University of Tasmania, James Chin, meyakini hubungan perdagangan yang telah dimiliki China dengan Malaysia dan Thailand telah mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan Bridge. China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang Thailand selama 11 tahun terakhir. Menurut Chin, bergabungnya kedua negara Asia Tenggara ini dengan Bridge akan meningkatkan hubungan mereka dengan China. Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, menegaskan langkah Bangkok bergabung dengan Bridge bukan tindakan memilih-milih atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lainnya. Selain Bridge, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau OECD yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 negara yang sebagian besar berasal dari Barat. Di Malaysia, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada China, yang jadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut survei terbaru oleh ISEAS Yusof Ishak Institute, sebuah lembaga pemikir Singapura. Hampir 3/4 dari responden survei tersebut menyebutkan ASEAN harus lebih mendukung China daripada Amerika Serikat jika blok ini dipaksa untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut. Pada bulan Juni, selama kunjungan 3 hari Perdana Menteri China, Li Qiang, ke Malaysia, Anwar mengkritik propaganda yang tak henti-hentinya bahwa kita harus melontarkan kebencian dan ketakutan terhadap dominasi China secara ekonomi, militer, dan teknologi. Negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk bergabung dengan Bridge bukan cuma Malaysia dan Thailand.
Pada bulan Mei silam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Tu Hang, mengatakan pada sebuah konferensi pers di Hanoi. Rahul Misra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, juga meyakini bahwa Vietnam, Laos, dan Kamboja dapat menjadi calon anggota yang potensial karena mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan China, India, dan Rusia yang merupakan para pemimpin kunci di BRICS. Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, ada spekulasi bahwa Indonesia sebagai satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap untuk menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu 3 tahun dapat menjadi anggota BRICS. Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik pemerintahannya telah memutuskan untuk tidak mengajukan surat minat untuk bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, pada sebuah konferensi pers di bulan Januari lalu mengatakan Jakarta masih menimbang-nimbang pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.